Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jika bukan karena Bianca tidak mengenal orang-orang ini, dia akan berpikir bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka tidak mewawancarainya, tetapi memintanya untuk bertindak sebagai badut. Ketika acara sedang dikupas, pembawa acara menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bianca tentang pekerjaannya, seperti apa yang akan Bianca lakukan untuk masa depan, tetapi pertanyaannya menjadi emosional. Bianca tersenyum canggung dan berkata, "Saya belum dianggap tua, jadi saya akan bekerja keras selama beberapa tahun, memulai karir saya, dan kemudian memikirkan perasaan pribadi saya." Tuan rumah berkata, "Nona Bianca, karena Anda masih sangat muda dan cantik, Anda telah memenangkan penghargaan Miwa untuk orang baru dan fashion terbaik. Di masa depan, mereka yang ingin mengejar Anda mungkin bisa pergi ke Jakarta." Bianca belum pernah tampil di televisi sebelumnya, dan dia tidak suka jika orang mengambil keuntungan dari urusan pribadinya. Jadi ketika pembawa acara menanyakan pertanyaan yang tidak ingin dia jawab, dia memilih untuk tidak menjawabnya. Bianca tidak menjawab, tetapi tuan rumah tidak berniat membiarkannya pergi. Tuan rumah bertanya, "Bianca, tipe pria seperti apa yang kamu suka? Apakah penampilan penting? Apakah bakat lebih penting atau kekayaan lebih penting?" Tuan rumah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bianca, yang semuanya tidak dia pertimbangkan dengan serius, dan dia juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bianca tidak menjawab lagi. Tuan rumah sedikit marah dan berkata, "Untuk seseorang secantik Anda, Bianca, dengan karir yang sukses, saya kira persyaratan untuk menjadi kekasih Anda pasti sangat tinggi. Anda seharusnya tidak tertarik pada orang biasa. Saya pikir nasib adalah hal yang paling penting," kata Bianca. "Orang yang benar adalah yang paling penting, dan tidak ada lain yang penting." Tuan rumah berkata, "Nona Bianca, maksud Anda memilih kekasih yang tepat tanpa melihat apakah dia punya uang atau tidak? Dia tidak peduli dengan status atau posisinya?" Bianca mengangkat alisnya karena tidak senang. Apa hubungannya memilih pasangan dengan memiliki uang? Apa hubungannya dengan status? Bukankah cinta itu saling mencintai? Bianca merasa bahwa hubungan adalah masalah bagi dua orang. Selama mereka saling menyukai, status dan posisi tidak masalah baginya. Namun, sebuah suara dari lubuk hatinya memberitahunya bahwa status dan posisi memang berhubungan. Hanya saja suara itu terlalu jauh, sangat jauh sehingga Bianca tidak dapat mengingat apapun. Tuan rumah, yang telah melalui banyak pertempuran, tahu bahwa Bianca tidak mau bekerja sama dengan topik hubungan. Dia dengan enggan mengalihkan topik pembicaraan kembali ke pekerjaan Bianca. Bianca bersedia berbicara tentang pekerjaan. Bianca berbicara tentang desain dengan sangat serius, tetapi dia hanya mengajukan beberapa pertanyaan dangkal, seolah-olah dia tidak tertarik dengan pekerjaannya sama sekali. Setelah acara berakhir, Bianca dengan sopan bertukar kata dengan pembawa acara. Tuan rumah masih sangat lembut, tetapi begitu kamera dimatikan, wajah tuan rumah menjadi gelap. Dia memberinya ekspresi ketidakpuasan sebelum berbalik dan berjalan pergi. Ketika Bianca kembali ke ruang ganti untuk menanggalkan pakaian, dia mendengar gosip. Perancang pakaian itu bernama Bianca, dia hanya seorang pemula yang baru saja menjadi terkenal. Dia baru saja masuk ke peran itu, tapi dia cukup sombong. Ya, ketika Kak Rose mengajukan pertanyaan padanya,
Bianca selalu suka mengabaikannya dan benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang lain. Terus terang, selalu ada pendatang baru di industri fashion. Siapa yang tahu berapa lama Bianca akan tetap populer? Dari apa yang aku lihat, Bianca hanya berpura-pura dan dia akan menjadi masalah besar. Dia hanya seorang desainer pemula. Jika desas-desus tentang dia menjadi orang penting yang harus dikonfirmasi, itu pasti akan menghambat perkembangannya di masa depan. Bianca menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya memainkan permainan besar dengan tidak bekerja sama dengan pertanyaan gosip yang diajukan orang lain. Sepertinya Bianca tidak boleh berpartisipasi dalam program semacam ini di masa depan. Dia hanya bisa diam-diam melakukan pekerjaannya, selama kostum yang dia rancang indah, tidak akan ada orang yang akan mencarinya. Bianca melepas riasannya dan keluar dengan tasnya. Tepat ketika dia mencapai pintu, sekelompok orang masuk. "Bos Randy, tolong lewat sini." Mendengar suara itu, Bianca mendongak dan melihat sekelompok orang berjalan menuju studio dengan seorang pria jangkung berbaju putih. Ekspresi dan sikap orang-orang itu sangat hormat. Orang yang mereka kelilingi benar-benar hebat. Adapun orang-orang yang bergosip di belakang layar, mereka hanya tahu bagaimana menyodok seseorang seperti dia, yang tidak memiliki latar belakang dan hanya bisa memanjat sendiri. Jika mereka memiliki kemampuan, maka mereka akan membicarakan seseorang yang sama pentingnya dengannya. Bianca menghela nafas dan pergi. Pada saat itu, tatapan para pria yang mengelilinginya menyapu dirinya. Hanya dengan pandangan sekilas, gelombang otak Randy bereaksi dengan cepat. Randy menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Matanya yang tajam tertuju pada wanita yang akan pergi. Selama bertahun-tahun, Randy telah melihat banyak orang yang mirip dengan punggungnya, Putri. Setiap kali Randy mendekati mereka, dia akan selalu kembali dengan kekecewaan. Karena ada harapan, tetapi juga kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, Randy tidak segera bertindak. Sebagai gantinya, Randy hanya melihat wanita yang mirip dengan Putri berjalan semakin jauh. Tepat setelah dia berbalik dan menghilang dari pandangannya, Randy tidak peduli tentang hal lain saat dia bergegas keluar dari kerumunan yang mengelilinginya. Terlepas dari apakah orang itu adalah Putri, istrinya, bahkan jika kebenaran akan mengecewakannya, Randy masih harus secara pribadi memastikannya. Randy lebih suka kecewa sekali lagi daripada melepaskan kesempatan untuk menemukannya. Randy tiba-tiba melarikan diri, dan untuk beberapa alasan, semua orang mengikutinya. "Bos Randy." Orang yang memanggilnya adalah Rizal. Setelah menyelesaikan bisnisnya di sini, masih ada pertemuan yang sangat penting menunggunya dan Randy tidak punya waktu untuk disia-siakan. "Jangan ikuti aku," Randy berkata tanpa menoleh. Begitu Randy mengatakan itu, Rizal hanya bisa menghentikan sekelompok orang. Rizal bertukar pandang dengan Dion, tetapi tidak ada yang menindaklanjuti. Randy memiliki kaki yang panjang dan berjalan cepat. Tak lama kemudian, dia mengejar wanita itu. Cuaca hari ini sangat baik. Setelah berjalan keluar dari stasiun televisi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Randy menatap punggungnya dan dengan gugup menelan air liurnya. Itu adalah gerakan Putri, istrinya. Itu terlihat konyol, tetapi juga sangat lucu. Tatapannya terpaku padanya. Randy memperhatikan saat dia mengeluarkan peta dari ranselnya, menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati memeriksanya sebentar. Kemudian, dia menoleh dan melihat sekeliling. Ketika wanita itu melihat ke arahnya, dan ketika Randy melihat wajahnya, Randy langsung membeku. Itu adalah wajah yang Randy impikan siang dan malam di tengah malam, wajah yang dia ingat dengan baik tetapi tidak pernah ingat. Itu dia, itu dia, itu adalah istri yang Randy impikan siang dan malam. Itu Putri, istrinya. Mungkin karena tatapannya terlalu heran, atau mungkin karena Randy adalah satu-satunya orang lain di pintu masuk, dan wanita itu juga melihat keberadaannya.
Jarak antara mereka hanya beberapa langkah. Jika Randy mengambil 2 langkah, dia akan bisa meraihnya, memeluknya seperti dulu, merasakan napasnya, merasakan detak jantungnya, merasakan segalanya tentang dia. Namun, Randy hanya berdiri di sana, gugup dan tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari mulutnya. Wanita itu berjalan ke arahnya, mengerutkan bibirnya dan memberinya senyum sopan. "Tuan, apakah Anda tahu ke arah mana gedung pencakar langit itu menuju?" Dikatakan bahwa desainer melihat cetak biru dan hal-hal seperti itu, tapi dia tidak bisa memahami peta dan tidak bisa membedakan utara, selatan, timur. Peta itu mengatakan bahwa gedung pencakar langit itu tidak jauh dari sini. Hanya butuh 10 menit baginya untuk berjalan ke sana, tetapi dia tidak tahu apakah dia berjalan ke kiri atau ke kanan. Tiba-tiba mendengar suaranya, suara yang familiar itu, otak Randy terasa seperti berkarat. Dia bingung saat dia dengan bodohnya menunjuk ke kanan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.